Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Al-Multazam bersama saya Rizky Hidayat dan tamu spesial kita pada hari ini seorang motivator, seorang trainer, dan beliau adalah direktur dari AMCO Inspiring Indonesia, Kang Hage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang spesial, ya, karena hari ini adalah hari launchingnya buku pertama dari Kang Hage, Ya. dengan judul Berteman dengan Kata Positif. Nah, namun sebelum itu kita akan kenalan dulu lebih jauh sama Kang Hage. Gimana kabarnya Kang Hage? Alhamdulillah sehat saya Kang Rizky. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan waktu kita untuk berbuat sesuatu. Masya Allah. Aktivitas saat ini, akhir-akhir ini sibuk apa Kang Hage? Alhamdulillah di Ramadan ini ya seperti biasa mengajar bahasa Inggris ya di SDT Al-Multazam, dan masih bekerja di AMCO ya, mengisi kegiatan, mengisi training, mengisi kegiatan outdoor ya yang kadang saya lakukan. Dan juga mungkin untuk sekarang ini ya menulis buku ya. Dan alhamdulillah menyelesaikan buku, dan insya Allah tadi sudah disampaikan tanggal 18 ini saya launching ya. Waktu yang spesial khususnya buat saya gitu. Kenapa tuh? Spesialnya tuh di mana? Spesial karena ini Ramadan ya. Ramadan. 18 Ramadan 1446 Hijriah. Ya. Dan ini 18 Maret 2025. 18. Dan ini hari Selasa Kang Rizky. Selesai ya? Jadi ini saya flashback ya, bahwa saya lahir itu hari Selasa, tanggal 18. Masya Allah, hari Selasa, tanggal 18. Dan ini sama itu harinya gitu. Sekarang Di Ramadan ya? pula gitu. Jadi ini spesial sekali buat saya. Makanya momen yang sangat pas ya, Kang Hage launching buku pertama Kang Hage. Betul. Masya Jadi Allah. saya ambil momentumnya. Ambil momentum. Jadi momentum ini memang boleh dikatakan tidak harus ya, tapi lumayan bisa menambah semangat gitu. Jadi momentum itu tidak harus seperti kita ingin melakukan sebuah perubahan di momentum tertentu, itu nggak harus. Tetapi kalau kita lakukan itu bisa menambah semangat kita. Masya Allah ya. Ini baru opening aja udah keluar nih makna-makna dari inspirasi bukunya ya. Kang Hage, sebelum jauh kita membahas inspirasi bukunya, kita ingin kenalan dulu. Boleh. Ini Kang Hage itu apa Kang? Nah, jadi begini yang untuk nama ya, sebenarnya nama panjang saya Wawan Hendra Gunawan. Wawan Hendra Gunawan. Ya, Wawan Hendra Gunawan. Kenapa disebut dengan Kang Hage panggilan saya? Itu sejarahnya memang ini adalah nama panggilan saya waktu saya di pondok pesantren. Masya Allah ya. Ya, teman-teman pesantren ya? Iya, saya dari pondok pesantren modern Al-Ikhlas. Ya, Cabang Gontor ya. Nah, di situ teman-teman manggil saya tuh Hage gitu. Mungkin karena panjang ya, Wawan Hendra Gunawan, kemudian panggil akhirnya aja Hage gitu. Nah, jadi saya mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri. Saya ambil nama itu untuk nama panggilan saya. Dan Hage di sini sebenarnya filosofinya ya, ini high grade. High grade. Ya, high grade. Artinya? Jadi saya ingin memberikan sesuatu yang memang tinggi gitu ya. Dari segi layanan, dari segi kebermanfaatan. Jadi high grade itu adalah kualitas yang tinggi. Mudah-mudahan gitu ya, memberikan kemanfaatan yang lebih baik untuk orang lain, untuk sesama. Masya Allah. Ya. Jadi alumni pesantren dan sekarang berkegiatan di Al-Multazam. Di Al-Multazam ya. Udah lama Kang di Al-Multazam? Alhamdulillah, qadarullah. Jadi perjalanan hidup saya membawa saya ke Al-Multazam. Jadi kurang lebih 18 tahun ya. Saya dari 2006, Januari 2006 gabung dengan Al-Multazam. Subhanallah, jadi ada 3 nama Kang Rizky dalam hidup saya, ada 3 nama, saya juga sebutkan nanti di buku saya. Yang pertama itu adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya, ini pesantren saya yang sudah banyak membuat saya sampai seperti ini. Yang kedua adalah Al-Hidayah. Al-Hidayah. Al-Hidayah itu nama sebuah masjid sebenarnya. Nama sebuah masjid yang ada di Bandung. Nah,
Itu luar biasa pengalaman saya di Masjid Al-Hidayah. Saya juga membuat sekolah di sana bersama teman-teman gitu ya, di sebuah masjid namanya Masjid Al-Hidayah. Dan saya jadi primus di situ. Tahu primus? Primus tuh Pria musola. pria Iya. Ini kalimat baru ya. Iya, jadi saya memang menginap di masjid waktu itu. Di Al-Hidayah, dan yang terakhir adalah Al-Multazam di sini. Al-Multazam. Al-Multazam. Dan di Al-Multazam ini luar biasa, saya juga banyak menemukan hal-hal baru ya, inspiring sekali. Dan sampai detik ini, insya Allah saya ingin berbagi bersama teman-teman semuanya. Ya, baik. Yang Multazam bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris dan direktur dari AMCO Inspiring Indonesia. Betul. Dan sebelum di AMCO ini, ya Alhamdulillah Allah juga memberikan amanah ya, secara jalannya di Al-Multazam, yaitu sebagai kepala sekolah sebelum di AMCO ini. Dan Alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin di sebuah sekolah itu ya, luar biasa, pengalaman yang sangat berarti untuk hidup saya, dan termasuk bisa saya bagikan juga di AMCO ini untuk menjadi inspirasi untuk semua, insya Allah. Masya Allah ya, ini luar biasa ya, banyak perjalanannya tuh dimaknai ya. Betul. Dan banyak hal positif yang bisa kita ambil. Nah Kang, karena ini kita akan fokus ke buku Berteman dengan Kata Positif ya, yang menginspirasi. Sebelum masuk ke sana, kita ingin kenalan dulu nih AMCO. Betul. Tadi personalnya Kang Hagi udah, sekarang AMCO Inspiring Indonesia. Nah apa itu Kang? Baik, AMCO ya, Al-Multazam Connector. Jadi AMCO itu singkatannya Al-Multazam Connector, namun kemarin tahun 2023 ya kalau nggak salah, itu 2023 kita mengukuhkan atau membuat AMCO ini menjadi PT. PT AMCO, berbadan hukum ya, PT. Berbadan hukum. PT AMCO Inspiring Indonesia. Jadi kita ingin menginspirasi banyak orang ya, menginspirasi, boleh dikatakan menginspirasi dunia itu ya. Mudah-mudahan bisa berbagi kemanfaatan. Jadi AMCO ini, AMCO Inspiring Indonesia ini adalah lembaga training ya, yang bergerak di bidang jasa training, outing, consulting. Training, outing, consulting. Itu apa aja maksudnya? Ya. Training itu apa? Consulting itu Betul. apa? Jadi training ini, Masya Allah ya, karena di lembaga manapun ataupun kita fokus juga di pengembangannya kan, pengembangan sumber daya manusia. Ya, AMCO ini bergelut di bidang itu, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia agar bisa lebih produktif, bisa lebih memberikan kemanfaatan gitu ya, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk lembaga yang di mana dia ada. Nah, jadi trainingnya banyak ya, hal-hal yang bisa kita berikan. Contohnya seperti kita mengadakan training leadership kepemimpinan ya. Nanti digabungkan juga leadership ini dengan parentingnya gitu ya. Seperti yang sekarang lagi tren itu ya, tentang bagaimana seorang ayah menjadi pemimpin keluarganya. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana sih memimpin keluarga, sebuah organisasi yang memang boleh dikatakan keluarga kecil ya. Tapi jika keluarga kecil itu dipimpin dengan baik, ya, maka insya Allah akan berdampak besar untuk negara bahkan itu ya, untuk dunia bahkan. Nah, leadership itu ada, kemudian yang kedua juga kita ada training untuk public speaking. Nah, public speaking, bagaimana agar bisa lancar berbicara di depan umum. Gitu ya. Itu sangat penting ya public speaking ini. Buat siapapun ya, kita akan membutuhkan bagaimana sih kita cara mendelivery sebuah gagasan agar orang-orang bisa paham, mengerti. Kita butuh ilmu itu, kita butuh skill public speaking. Juga training untuk 14 ya, kita juga mengadakan 14 itu untuk anak-anak sekolah, anak-anak remaja, anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Kemudian juga training selain yang saya sebutkan tadi, ada juga tentang bagaimana sih kita menghadapi sebuah kehidupan ini. Contohnya, gimana tuh? Ada training namanya High Grade Life Response. High Grade Life Response. Nah, itu produk saya tuh, yang bisa saya sampaikan. Nanti akan digabungkan dengan Experiential Learning Program.
Ya. Nah, itu training-training yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia yang ingin berubah dan berkembang. Jadi, untuk masalah yang kita hadapi sebenarnya, jika kita salah dalam respon, maka itu akan berdampak masalah baru, ada masalah baru. Ya, jadi contohnya ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka bagaimana cara kita menghadapi masalah itu sangat penting dan itu harus berkualitas. Dan bagaimana agar responnya berkualitas, maka kita harus tahu caranya. Nah, itulah kenapa kita harus ikut training gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana si SDM tersebut ingin berkembang, merubah dirinya. Jadi jangan hanya diam saja ya. Ingin kebaikan, ingin kesuksesan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, itu ya salah satu produk training di AMCO ya. Juga ada produk-produk parenting ya, training untuk keluarga gitu ya. Kemudian outing itu kita mengadopsinya adalah experiential program, EL ya, experiential learning program. Apa itu? Nah, itu jadi ketika kita ada pernah mengatakan kan, ada yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Ya, pengalaman itu familiar sekali. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu masih koma belum titik. Ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Pengalaman akan menjadi guru terbaik jika direfleksikan. Ya, kalau tidak direfleksikan, itu ya pengalaman aja berlalu begitu saja. Contoh, kita jatuh nih dari motor. Ya. Udah aja jatuh, tidak kita bahas gitu ya. Kenapa kita jatuhnya? Apa yang menyebabkan kita jatuh dari motor? Terus bagaimana agar kita tidak jatuh lagi gitu dari motor tersebut? Jadi kesalahan itu kita pelajari. Dan yang paling hebatnya, kesalahan kita ini kita bisa berbagi gitu ya kepada orang lain bahwa inilah kesalahan saya, jangan Anda lakukan gitu. Iya. Jadi Anda jangan sampai jatuh seperti saya. Kenapa? Ini penyebabnya. Jadi orang tahu. Itulah memberikan kemanfaatan. Kemudian tadi apa? Outing. Kemudian outing itu termasuk kegiatan-kegiatan outdoor ya. Iya. Outdoor, outbound, kemudian capacity building, leadership camp, gitu ya. Kemudian hal-hal yang berbau dengan kegiatan di luar gedung, gitu ya, di lapangan. Jadi kebanyakannya untuk outing itu outdoor ya? Ya, di outdoor ya. Di lapangan. Ada rafting ya, kalau di air. Ada rafting, bermain ketinggian gitu. Kemudian juga barangkali mau sepeda gunung gitu ya. Dan kemudian juga ada archery ya, memanah dan lain sebagainya, berkuda, itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan di luar sana. Dan itu belajar. Itu pembelajaran. Jadi kita tuh bermain sambil belajar. Nah. Jangan dibalik, Kang. Kalau belajar sambil bermain, ya, itu kurang tepat menurut saya. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah bermain sambil belajar. Karena setiap orang senang bermain. Betul. Kalau diajak bermain, apalagi anak-anak kan gitu ya. Sepakat. Jangan kan anak-anak. Kita juga senang. Kita juga kalau diajak main pasti senang gitu ya. Dimanapun, apalagi bermain air. Itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Itu di outing dengan program EL tadi, Experiential Learning Program. Kalau di training itu kan kita jelas ya belajar gitu ya, dan semua orang tahu lah banyak manfaatnya kita ikut training ya. Jadi kalau outing kayak main tadi itu ternyata ada manfaatnya ya. Banyak sekali. Dan mungkin penting gitu Kang, sampai ada jasanya ya. Ya, jadi terkadang di luar sana banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya outbound lah, outing itu hanya kegiatan saja. Kita tidak ada refleksinya, tidak ada experience-nya yang digali. Itu yang membuat mungkin kurang apa ya, bermakna lah. Tapi di EL ini, program yang AMCO adakan ini, ketika kita melakukan kegiatan experience itu experience yang kita refleksikan, kita gali gitu ya. Sehingga mudah-mudahan bisa
menjadi hal positif dalam kehidupannya itu, bisa merubah gitu karakternya. Karena di sana kita gali kenapa kita harus bekerja sama, kenapa kita ketika misalkan melakukan aktivitas apa, menemukan apa itu, karena apa, terus kita harus bagaimana, itu digali di sana. Sehingga di dunia kerja juga ini penting gitu, untuk membangun kinerja tim gitu ya. Nah, sebenarnya banyak ya Kang untuk jasa yang diberikan oleh AMCO, selain yang saya sebutkan tadi ya, training, kemudian tadi outing, kegiatan outdoor, juga ada parenting ya, atau consulting ya. Consulting itu banyak, termasuk parenting. Bagaimana menjadi seorang ayah tadi, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik gitu. Kemudian juga konsultasi keluarga. Dalam bahasa kitanya mungkin motivator keluarga. Ya, mau motivator keluarga. Alhamdulillah para trainer kita juga sudah mengikuti sertifikasi ya, BNSP gitu ya, sudah memiliki sertifikat BNSP, dan insya Allah ingin berbagi kepada banyak orang gitu, memberikan kemanfaatan sebanyak mungkin. Karena AMCO itu menginginkan sesuatu yang apa ya, perubahan untuk negeri kita tercinta. Jadi kita lembaga profesional yang kreatif, inovatif, ingin memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk umat sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa sekali. Amin. Mohon doanya, support. Ya. Itu tadi kenalan kita dengan AMCO Inspiring Indonesia ya. Dan nah ini topik utama kita ya, yaitu launching buku dari buku pertamanya Kang HG. Betul. Dengan judul Berteman dengan Kata Positif. Nah Kang, pertanyaan pertama saya, kenapa berteman dengan kata positif dan apa yang menginspirasi Kang HG membuat buku itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi Kang Rizky, ini adalah produk pertama saya ya sebagai trainer di AMCO, sebagai master trainer di AMCO Inspire Indonesia. Banyak sebenarnya buku-buku AMCO yang sudah terbit juga, yang diterbitkan atau dikarang ya, dibuat oleh trainer AMCO. Yeah. Nah, salah satunya yang sekarang saya terbitkan. Kenapa judulnya Berteman dengan Kata Positif, gitu ya? Yeah. Mungkin teman kita banyak gitu ya. Dan ada istilah sebaik-baik teman adalah buku katanya kan. Nah, kenapa saya memberikan judul ini? Sebenarnya ini ceritanya panjang, ya. Dan mungkin menginspirasi dari kehidupan saya pribadi gitu ya. Dari semenjak saya berada di pondok pesantren gitu ya, karena waktu kecil saya belum bisa mengerti ya, belum paham gitu ya, belum bisa ngomong dan sebagainya, sehingga berkembang terus. Saya dari SD langsung masuk ke pondok pesantren, dan saya sampaikan juga pondok itu asik gitu ya, makanya tidak akan terasa kita mondok di sebuah pesantren dimanapun ya, terutama di pondok kita nih di Al-Multazam ya. Ayo mondok di Al-Multazam gitu ya. Pondok pesantren yang modern ya, sudah kekinian lah gitu, sudah kekinian. Jadi di pondok pesantren saya itu sama juga mengajarkan seperti sini ya, kemandirian dan juga hal-hal lain yang membuat saya berpikir ya. Dan alhamdulillah ketika saya mempraktekkan tentang kata-kata positif ini, ya berdampak gitu pada diri saya. Jadi kata-kata positif itu adalah doa sebenarnya. Ya. Ada orang mengatakan hati-hatilah dengan kata-kata kamu gitu. Karena kata-kata adalah doa. Ya. Termasuk seorang ibu ketika marah, kalau yang dia katakan kata-kata negatif, maka bisa jadi terjadi kan. Ya, hati-hati gitu, nauzubillah. Maka hebatnya ketika seorang ibu itu marah kepada anaknya, doakan saja. Semoga jadi anak sukses. Semoga jadi anak soleh, solehah gitu. Itu kan kata positif. Ya. Daripada sebaliknya gitu kan. Menghujat ya. Lebih baik kita kata-kata positif aja. Nah, nanti di buku itu banyak saya bahas juga. Semuanya praktis ya, mudah dipahami insya Allah. Dan kenapa saya ambil dulu buku itu? Karena di luar sana banyak sekali kata-kata negatif yang kita dengar. Banyak sekali kata-kata negatif yang masuk kepada diri kita. Ya. Jadi kalau kita mengambil hukum ya, hukum penjumlahan lah misalkan ya, tambahan antara negatif dan positif. Ya. Ketika kita punya negatif,
misalkan 5, maka otomatis agar jadi positif, positifnya harus banyak kan? Ya, harus 5 Harus juga. lebih. Ya. Ya, misalkan lebih gitu. Maka ketika hal-hal negatif, kata-kata negatif banyak kita dapatkan, maka kita harus perbanyak kata-kata positif. Ya. Nah, itulah. Jadi ketika kita berteman dengan kata-kata positif, itu akan berdampak kepada apa? Perilaku kita. Kepada diri kita juga akan berdampak, kepada lingkungan kita akan berdampak, kepada sikap kita, dan kepada aksi nyata kita. Masya Allah. Jadi kalau kita awal saja perkataan kita sudah negatif, mungkin kita sudah mundur gitu. Mungkin kita sudah down. Mungkin kita tidak mau lagi maju gitu. Tidak ada semangat. Tapi kalau dari awal kita sudah berteman dengan kata positif, misalkan, aduh saya nggak bisa. Tapi rubah kan? Ayo kamu pasti bisa. Berusaha. Maka dia akan bangkit. Itu. Jadi kenapa kata-kata positif? Karena di luar sana banyak sekali kata-kata negatif yang kita dengar, kita temukan. Maka jika hal itu terlalu banyak, itu akan berbahaya. Nah, karena kata-kata positif itu sebenarnya selalu ada dalam diri kita. Ya, maka ayo kita keluarkan ya, kita istilahnya ekspresikan, kita timbulkan itu kata-kata positif yang memang ada sebenarnya dalam diri kita, dan jangan malu-malu kita untuk mengeluarkan kata-kata positif. Jadi pengalaman Kang. Ya. Jadi judul buku itu syarat dengan pengalaman hidup saya. Bukan berarti saya tidak berteman dengan kata-kata negatif yang dari luar sana ya. Karena saya sempat hidup juga di dunia luar gitu ya. Bukan hanya di pondok pesantren saja, saya pernah bekerja di luar sana ya. Tepatnya mungkin di Bandung ya. Saya bekerja di Bandung dan saya bergaul dengan banyak orang dari berbagai suku, berbagai bidang. Di situ saya menemukan. Tapi saya berusaha konsisten ya untuk tetap berteman dengan kata positif gitu. Masya Allah. Jadi harapannya buku itu bisa mengcounter ya dari banyaknya kata-kata negatif yang kita dapat dari entah dari dunia luar ya, dari eksternal atau dari diri kita sendiri ya. Iya. Sehingga kita lebih banyak mendapatkan kata-kata positif ya, untuk hidup yang lebih baik. Betul. Gitu. Masya Allah ya. Jadi kata-kata positif itu luas. Jadi kalau kita rangkai kata positif dengan kata positif itu luas. Berkaitan dengan Ramadan juga kan ya. Al-Quran juga kata-kata positif isinya. Kemudian bahkan nanti ketika ada kata-kata negatif itu kita bisa rubah menjadi positif. Gitu. Bisa rubah. Bisa kita rubah. Gitu. Dalam buku itu saya masuk gitu ya, di dalam situ bagaimana cara merubahnya. Ya, bagaimana ketika ada kata negatif bahkan kepada diri kita nih. Kita ini dinilai negatif. Maka kita rubah. Bagaimana caranya? Gimana tuh Kang? Ya kita evaluasi benar. Kalau misalkan ada orang berbicara negatif kepada kita, berarti tidak usah kita banyak membela. Kalau memang benar apa yang dikatakan, berarti kita muhasabah. Jadi kalau kita dinilai baik, alhamdulillah. Dinilai buruk atau negatif, bermuhasabah. Kenapa diambil susah gitu? Ya mudah aja gitu kan? Ya. Mudah aja gitu. Masya Allah ya. Nah Kang, ini buat pemirsa ya, boleh di-spill nggak sih salah satu tips yang aplikatif yang mudah kita praktekkan ya? Apalagi sekarang kan Ramadan nih, momentumnya perubahan banget. Betul. Di Ramadan itu ya banyak yang tergerak untuk menjadi lebih baik. Nah, coba di-spill Kang, satu aja dari buku itu yang bisa kita praktekkan untuk menjemput perubahan kebaikan tersebut. Ya, betul. Jadi hal sederhana aja ya. Ya momentumnya pas nih di bulan Ramadan. Maka dari buku itu sebenarnya begini. Yang diinginkan dari penulis sebenarnya perubahan. Memang benar perubahan. Jadi Ramadan adalah bulan perubahan, maka cocok sekali ini bagaimana kita ingin merubah kata-kata kita. Gitu ya. Jadi ketika ingin hidup berubah, mulailah dari merubah kata-kata Anda. Ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, mulai dari merubah kata-kata kita. Karena kata-kata yang baik itu kan zikir juga kata-kata yang baik. Masya Allah. Misalkan dari bangun tidur, kalau dulu kita bangun aja ya, minimal kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Masya Allah ya. Saya sudah bisa engkau bangunkan kembali gitu ya. Masih banyak hal yang ingin saya lakukan, kebermanfaatan.
kebermanfaatan gitu ya. Masih banyak dosa yang harus saya minta ampunkan. Gitu. Berarti Allah masih memberikan waktu untuk kita untuk bertobat. Dan kita sambut dengan kata positif dari bangun tidur. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut kepada apa? Lebih baik kita pas bangun tidur ya, bangun tidur melihat banyak kerjaan daripada bangun tidur bingung mau ngapain gitu kan. Dalam istilah gitu ya. Iya. Jadi kata-kata positif itu harus kita perbanyak, pelihara terus dari mulai bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Gitu. Oh, Masya Allah. Dan termasuk respon ya, respon kita itu kepada tantangan yang kita hadapi setiap hari, itu adalah kata-kata positif yang harus ada. Kita dimarahin nih, maka kita bagaimana cara melawannya? Ya dengan kata-kata positif. Dan tidak harus langsung kita jawab. Kita beri jeda. Agar kata-kata positif itu hadir, kita harus beri jeda. Itu. Kalau mau kita ucapkan ya, maka berpikirlah sebelum engkau berkata. Ya, makanya sehebat-hebat manusia, semulia-mulianya manusia itu sebenarnya dia takut kalau kata-katanya menyakiti orang lain. Dia selalu menjaga. Nah, itulah salah satu ya yang saya spill gitu ya dalam buku itu adalah sebuah perubahan di mana yuk setelah Ramadan ini, kemudian mudah-mudahan dengan membaca buku ini saya akan dimulai dari merubah kata-kata saya. Itu merubah kata-kata saya yang akan berdampak kepada sikap saya, berdampak kepada lingkungan saya, dan luar biasanya nanti akan berdampak kepada umat secara keseluruhan. Insya Allah. Gitu. Masya Allah. Karena memang banyak orang yang ingin berubah, tentunya ingin jadi lebih baik. Betul. Tapi mereka bingung gitu. Mulainya tuh harus dari mana? Betul. Nah, itu kan. Dan tadi Kang Hage spill salah satu tips dari bukunya Kang Hage, yaitu memulai dengan kata-kata positif, ya, merubah dengan memulai kata-kata positif dari sejak bangun tidur. Betul. Masya sampai Allah. tidur lagi itu ya. Tidur lagi. Nah, itu memang butuh latihan, Kang. Latih terus saja, istiqomah, latih terus itu. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan dan saya juga masih pengen banyak tahu tentang buku tersebut, namun karena durasi ya, jadi harus kita batasi. Dan mungkin kalau diteruskan ini jadi seminar apa namanya bedah buku ya. Iya, insya Allah. Tapi mungkin di lain kesempatan ya Kang ya. Betul. Baik, sebelum kita tutup Kang, pertama ini Kang, tadi kan ada AMKO, dan ada buku. Nah, ini buat pemirsa yang ingin order jasa dari AMKO ataupun order bukunya itu gimana caranya Kang? Betul. Ya, teman-teman semua dan semua yang pemirsa ya yang melihat acara ini, untuk AMKO Inspiring Indonesia, tempatnya ini ada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khotimah. Ya, kantornya ada di Manis Kidul, di kantor yayasan. Dan websitenya kalau teman-teman ingin lihat atau boleh di medsos juga ya. Di medsosnya adalah AMKO Inspiring ID, ya, AMKO Inspiring ID. Itu nanti bisa dilihat ya. Lalu bagaimana kalau ingin mengundang kita ya untuk jasa AMKO Inspiring? Bisa langsung klik ya di AMKO Inspiring ID. Bisa juga menghubungi nomor yang sudah tertera di sana, atau bisa langsung datang ke kantor juga bisa. Insya Allah akan kita layani secara langsung ya. Bahkan kita nanti bisa ke sana. Dan kalau untuk buku nanti kita launching di tanggal 18 Maret itu, bisa pesan langsung nanti ya, lewat web juga atau lewat kontak yang ada di sana ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Amin, amin. Baik, dan ini terakhir sebelum ditutup Kang, mungkin ada closing statement buat pemirsa. Oke. Baik, bismillah ya. Untuk menutup closing untuk podcast pada hari ini yang luar biasa di bulan Ramadan yang sangat mulia, saya ingin memberi kata-kata positif juga nih. Ya, jadi kalimat-kalimat positif yang harus coba kita renungi gitu ya. Dan ini adalah kata positif yang sering saya sampaikan, yaitu untuk menolong tidak harus menunggu kita kuat. Masya Allah. Memberi tidak harus menunggu kita punya banyak gitu. Masya Allah. Berikanlah apa yang kita miliki saat ini. Saat ini kita memiliki apa, ya berikan saja. Kita memiliki hanya tenaga, kita berikan tenaga kita.
Bahkan kita hanya memiliki senyuman, berikanlah senyuman itu ya, membuat orang bahagia. Kalau misalkan kita menunggu, kalau nanti punya banyak, menunggu kalau nanti kita kuat. Kalau Allah sudah memanggil kita duluan, apa yang bisa kita beri gitu kan? Masya Allah. Nah ini, jadi silakan berikan apa yang kita miliki saat ini saja, dan itu yang akan membuat kita punya lebih banyak, itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Masya Allah. Itu saja. Luar biasa. Terima kasih ya. Alhamdulillah, kurang lebih sudah hampir setengah jam ya kita ngobrol, Kang. Dan luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan pemirsa, terima kasih ya sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast Al-Multazam yang akan datang. Dan sebelum saya menutupnya, saya kutip kalimat dari Kang Hage barusan, menolong tidak harus menunggu kita kuat. Memberi tidak harus menunggu kita punya banyak. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Saya Rizky dan tamu spesial kita Kang Hage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.